Bismillahirrahmanirrahim. Langsung kita ke tajuk risalah. Rabbi syari sadri wa yassir amri wa hlul 'uqdatam lisani yafqahu qawli. Ya Allah, ya Rabb, lapangkan untuk dadaku, mudahkan untuk urusanku, raikan simpul pengikat lisan ini, baik pentaklim maupun yang ditaklimi. Mudah-mudahan Allah meridhoi. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Dengan kodrat iradatnya juga rahmatnya, kita masih diberi kesempatan, diberi waktu untuk bisa datang ke tempat ini bertolebul ilmi. Hadirin jemaah iwan akhwat, baik yang mengaji secara talaki langsung maupun yang tidak langsung, dan kita banggakan, kita hormati Sohibil Qadillah, guru kita Lamanu. Semuanya rahimakumullah. Di pertemuan hari ini Al-Fakir sebagai taklim, coba kita bahas dulu dasar dari sebelum kita memasuki kaji persiapan Ramadan yang terkait dengan hari baik, bulan baik, Rajab, malam Isra Mi'raj. Kita dasari dengan kaji arba'atu ashhurin ashhurul hurum fit ta'alimi islamayati. 4 bulan yang dihormati dalam ajaran Islam. Jadi setahun itu ada 4 bulan. Ada adab, ada aturan di 4 bulan itu. Semua ada amalan. Amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Yakni atan mayakunu ihtirami adidu minal guyudi wal guyudil muta'aliqati bihim ala sabili mitsali layan bagi lil asqosil muhtaramina artidau malabis amuhmalatin awut tasarrufu bila mubalatin wa ma ila dalika. Artinya ada 4 bulan yang dihormati dalam Islam. 1 Muharram, 2 Dzulqa'dah, 3 Dzulhijjah, dan 4 Rajab. Jangan lupa bulan itu penting. Ada adab, ada aturan. Ya. Keempat bulan ini diistilahkan dalam ajaran ulama dulu dan ulama sekarang, namanya ya 4 bulan itu Ashhurul Hurum. Apa? Ashhurul Hurum, 4 itu dalam setahun. Hurum itu berarti bulan yang dihormati. Hurum juga bisa diartikan haram atau terlarang untuk melakukan sesuatu yang dilarang. Hati-hati, kita sering lupa nih, ada 4 bulan itu yang penting. Bukan kita merayakannya, bulan itu sudah ditetapkan secara syariat. Mesti gimana, terutama kita sama tahu ya, banyak orang tidak mau melakukan pesta perkawinan pada bulan sekarang. Itu salah satu adab. Ya. Jadi maksudnya begini, Ashhurul Hurum itu 4 bulan yang dihormati atau diharamkan melakukan segala yang dilarang oleh agama dibandingkan hari bulan-bulan lain ya. Beda kalau lalai dan lupa mungkin ya. Juga ada hikmah di bulan itu. Ya, berbeda amalan kita kalau kita tahu diilmui bulan itu tepat waktunya, apakah dosa kita bisa diampuni, segala hajat kita bisa terkabul. Makanya segala sesuatu itu dia pahami konteks waktunya ya. Maksudnya gini, Ashhurul Hurum itu orang atau sesuatu yang dihormati, ya, baik orang, baik waktu yang dihormati itu biasanya ada banyak larangan, iya kan? Nah, dan ada batasan. Nah,
Pasti ada batasan. Ramadan ada batasan, nggak boleh makan siang. Ya. Begitu juga Rajab. Orang yang ngerti itu Rajab nggak pernah melakukan pesta. Banyak ibadah, banyak taubat, kan gitu. Ya ini bukan perkara sial, aturan syariatnya begitu. Ada di Quran itu. Nanti dianggapnya klinik ini. Enggak. Orang dulu kan ada untuk melangkahkan sesuatu, naik rumah saja dihitung harinya kan. Tentunya korelasinya ke Quran dan Sunnah. Kalau korelasinya secara klinik ya itu kurafat namanya jadinya kan. Nah itu yang mesti diilmui. Nah ini yang penting untuk sampaikan dulu. Kenapa bulan ini mendekati Isra Mi'raj sangat penting waktunya. Ada amalan. Walaupun tidak ada sunnahnya. Ya, Nabi tidak menyuruh, tapi hal yang baik, kalau hadis itu baik kan boleh kita amalkan. Walaupun hadis itu tidak ada sahihnya kan. Nah ini penting kita pahami keilmuannya. Jadi Ashurul Hurum itu maksudnya orang yang sesuatu atau sesuatu yang dihormati biasanya ada banyak larangan dan batasan mengenai dirinya atau mengenai adabnya. Misalnya orang yang dihormati tidak boleh pakai baju sembarangan. Nah, berperilaku sembarangan. Juga kalau orang dihormati kan kalau presiden perilakunya sembarangan nanti dicontoh orang gimana tuh? Jadi membatasi diri. Begitu juga waktu Rajab, Dzulqa'dah, Ramadan, nggak sembarangan waktu itu. Nggak boleh deh. Jadi di sini kita imani ya, kita bukan imani, kita ilmui dan seterusnya. Contoh lain, masjid dikatakan sebagai tempat terhormat kan, rumah Allah. Nah, karena itu terdapat banyak larangan di masjid itu. Semisal tidak boleh jual beli, masuk masjid nggak boleh dagang, dosa besar itu. Fikihnya ada. Kenapa? Supaya tidak memicu pertengkaran. Karena itu setan paling suka di pasar. Benar kan? Nah, itu dia. Jadi di masjid itu nggak boleh ada jual beli. Itu adab sunnah. Nah, ini penting. Ya. Jadi penghormatan terhadap tempat atau waktu atau bulan ini tidak hanya diakui oleh Islam. Islam dulu juga begitu. Namun jauh sebelum itu kaum musyrikin sudah menghormatinya juga, padahal musyrik dia. Di Jazirah Arab itu ada waktu-waktu yang mereka tidak mau perang. Benar nggak? Nah ini kita kurang mendalami perkara wakat ya, ilmu wakat. Karena dong kalau mendalami ilmu wakat nanti keseret hal-hal yang seperti ada larangan, padahal itu perintah. Ya. Jadi orang musyrik aja sudah menghormatinya. Mereka memuliakan 4 bulan tersebut dengan membuat kesepakatan untuk tidak berperang pada Ashurul Hurum. 4 itu nggak boleh perang. Bukan bulan puasa saja. Nggak mau dia perang. Sebagaimana diketahui, mereka sangat senang berperang. Dulu orang Jazirah Arab tuh hobinya perang. Kalau nggak perang nggak pede kayak orang Papua. Gitu memang budayanya tuh, tradisinya hobinya perang. Ya. Sangat sekali berperang orang, apalagi suku Baduy itu. Ya. Sehingga mereka butuh waktu-waktu tertentu yang disepakati untuk damai dan tidak berperang pada bulan-bulan tertentu. Itu yang disebut menghormati Ashurul Hurum. Ya. Begitu juga kita zaman sekarang. 4 bulan itu kita jangan melakukan sesuatu yang membuat dosa, yang membuat pertengkaran. Bahaya Pak, bahaya. Kita sering tidak sadar. Karena di bulan itu kita menjolimi istri, anak, berbahaya itu. Nah, jadi ini penting untuk sampaikan karena banyak orang yang tidak memahaminya ya. Nah. Jadi dengan begitu orang musyrik aja mensepakatinya kok.
Namun masalahnya, dulu orang dulu nih, terutama di Jazirah Arab, saking doyannya perang, kadang mereka melanggar kesepakatan tadi. Nah ya, caranya ya politik nih, dimajukan, dimundurkan bulannya. Nah, makanya bulan itu sering melenceng. Nah, itu politik tuh. Misalnya kalau mereka ingin berperang pada saat bulan Muharram, mereka katakan kalau sekarang bukan Muharram, belum masuk, kita boleh perang. Gitu loh. Ya. Tapi bulan depan baru masuk Muharram. Nah, jadi perang dulu gitu. Padahal bulan ini Muharram. Akibatnya sampai ke sekarang terbawa, khusus bulan-bulan Islam. Pengaturan bulan saat itu menjadi kacau sampai sekarang. Ada perbedaan untuk masuk puasa. Akibat tadi pergeseran tadi karena ulah tadi. Ya. Karenanya ketika Haji Wada, Rasulullah menyatakan bahwa siklus bulan saat ini sudah kembali seperti pertama kali Allah menciptakannya. Ditetapkan itu tentu dari wahyu. Rasulullah langsung menetapkan Muharram sudah benar-benar terjadi. Bulan Muharram ada. Gak boleh perang. Jadi didengar kata-kata Rasulullah. Orang musyrik mengikuti, maka gak perang. Gak berani geser-geser gitu. Begitu juga bulan lain. Secara umum kita mesti tahu hari ini setidaknya ada pemahaman untuk menghormati Asyhurul Hurum tadi di tahun-tahun ke depan. Ya. Secara umum Al-Quran menuntut kita untuk menghindari keburukan memang dalam setiap hari, kan gitu ya. Nah, dan memperbanyak melakukan kebaikan di bulan haram. Termasuk bulan Rajab. Tapi sebagian orang menambah-nambah apa yang tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah. Ini ditambahnya nih. Nih anehnya orang sekarang nih. Dengan menyebarluaskan hadis-hadis yang tidak pernah dinyatakan oleh Rasulullah sendiri. Di sini banyak yang belum tahu nih. Anung tanggung jawab menyampaikannya nih. Atau bisa disebut hadis itu sebenarnya palsu. Walaupun boleh diamalkan. Misalnya ketika berada di bulan Rajab, salah satu doa yang populer sering didakwahkan oleh para ulama, itu apa doanya? Allahumma barik lana fi Rajaba wa Syabana wa balikna Ramadan. Iya nggak? Rame itu. Jumat tadi juga banyak yang ngomong kayak gitu. Bener kan? Ya Allah berkahilah kami di bulan Rajab, Syaban dan sampaikanlah kami di bulan Ramadan. Perlu diketahui, Wan, ya. Ini tidak berasal dari Nabi alias hadis palsu. Paham? Ya. Silakan buka apanya? Kitabnya, hadisnya, silakan. Boleh kita membaca doa ini? Boleh. Nggak dilarang. Tapi masalahnya satu, jangan jual nama Nabi dong. Jangan katakan kalau doa itu berasal dari hadis Nabi. Nah ini perkaranya. Antum sejual-jual nama Rasul. Poinnya itu, hati-hati ulama nih menyampaikannya. Ada banyak orang tahu itu. Kalau ngerti ilmu hadis orang tahu itu. Nggak boleh itu. Ya. Tadi saja Jumat masih menjual hadis ini syahih katanya. Dari Nabi. Betul kan? Banyak yang ngomong kayak gitu kan? Nah. Doa itu bagus. Benar, boleh diamalkan. Bahkan dapat pahala lagi. Tetapi bukan hadis, itu aja titik. Bisa dikatakan hadis palsu kan nggak enak kalau disebut. Itu hadis palsu kan nggak enak disebut kayak gitu. Ya. Jadi begitu juga dengan masalah puasa Rajab. Ayo. Coba perhatikan itu dari kitab-kitab ulama lama.
Boleh puasa Rajab dilakukan, nggak dilarang. Tapi jangan jual nama Nabi, itu sunnah Rasul, itu dari Nabi. Sangat dianjurkan, bahaya itu. Berarti dia tidak mengilmuinya. Kan antum share nih. Silakan periksa kalau nggak percaya. Puasa Rajab. Tidak ada satupun hadis sahih yang ditemukan yang menganjurkan untuk melakukan puasa di bulan Rajab. Tidak ada. Secara hadis ya. Secara khusus tidak ada. Tapi bukan berarti nggak boleh. Ulama menganjurkan. Maka dari kitab dasarnya. Dari kitab yang diciptakan ulama. Ya. Silakan puasa Rajab, Anda mendukungnya. Untuk persiapan kita masuk Ramadan. Ya. Namun jangan melakukannya atas dasar karena ada anjuran dari Nabi untuk puasa di bulan Rajab. Itu masalahnya. Jadi tidak ada larangan bagi umat Islam puasa kapanpun kecuali beberapa hari. 3 nih. Hari Raya Idul Fitri, Idul Adha, hari Tasyrik. Haram tuh puasa tuh. 3 itu. Selain itu silakan puasa. Tapi jangan anjurkan orang puasa pada bulan tertentu atas nama Nabi. Itu bahaya. Penting dicatat ya, Anda sampaikan lagi sedikit pemahaman. Kalau mau puasa di bulan Rajab seperti puasa Senin Kemis, puasa awal bulan, tengah bulan, akhir bulan, puasa Daud, sehari puasa, sehari tidak, ya itu boleh diamalkan. Silakan, tapi sekali lagi dong ingatkan, jangan katakan kalau puasa yang diamalkan itu karena anjuran khusus dari Nabi untuk puasa bulan Rajab. Gak boleh, itu dosa. Berarti dia tidak mengilmui. Sepakat? Poinnya itu. Andung sebagai pentaklim, andung garis bawahi ya. Jangan jadikan puasa antum itu karena Rajab. Tapi karena itu untuk amal kita mempersiapkan di bulan Ramadan. Duduk perkaranya. Ya. Nah. Sebab Nabi tidak ajarkan, tidak mensunahkan itu. Nah itu pahami hadis. Kalau mau puasa juga boleh, tapi ingat. Ingat ya bahwa Sayyidina Umar menegur. Sahabat aja negur. Orang yang puasa sebulan penuh di bulan Rajab karena Nabi SAW puasa sebulan penuh hanya di bulan Ramadan. Sampai ada karena senangnya seperti Nabi itu puasanya penuh. Itulah nggak boleh. Duduk. Nah, jadi kalau kita memahami Nabi juga menyebutnya silakan kalau mau puasa karena persiapan melatih diri untuk puasa Ramadan yang terus berketerusan. Duduk. Ya. Mudah-mudahan Andong tidak dituduh Wahabi lah ngomong kayak gini. Nanti dituduh Wahabi juga karena mereka udah kebetulan. Kadang-kadang hadis kita ini banyak rancunya. Nah. Ada juga yang mengatakan umroh di bulan Rajab itu bagus. Banyak. Tidak ada riwayat yang sahih tentang anjuran ini, nggak ada. Ini perlu kita pahami. Apalagi Nabi SAW hanya umroh 4 kali. Dan semuanya dilakukan di bulan Dzulqa'dah. Umroh. Di bulan Dzulqa'dah. Yang ada hanya umroh terbaik di bulan Ramadan. Nah nih, mau pergi umroh di bulan Rajab nggak apa-apa, silakan. Tapi jangan sebut itu sunnah Nabi. Ada hadisnya, berarti dia tidak paham hadis. Tapi jangan katakan karena bulan Rajab lagi, sunnah Nabi lagi. Selain itu ada yang berpendapat, nih pendapatnya gimana nih? Menyembelih kambing di bulan Rajab dianjurkan Nabi. Wah dosa tuh. Gak ada
dasarnya itu. Dengan cara menyembelih binatang, tapi tradisi itu tidak berlaku lagi setelah Nabi SAW datang. Dulu ada di bulan Rajab itu, sebelum ini Nabi itu sebelum Isra Mi'raj itu banyak yang menyembelih kambing tuh. Jadi pendapat ulama, tradisi itu sudah dibatalkan Nabi. Jadi sebenarnya terlalu banyak hadis-hadis yang beredar sekarang ini ya, apalagi zaman modern karena kuatnya pola berpikir, dasarnya tidak kuat. Berani pula menyebut hadis itu sahih. Dan bahaya itu matan, isinya. Nah, hati-hati. Jadi kalau misalnya ini langsung aja wallahu alam. Ya. Sebab itu kita perlu pemurnian dulu. Memang harus dilakukan. Tapi harus pada tempatnya. Ini penting. Ya. Penting juga diperhatikan walaupun ada amalan yang tidak pernah dilakukan oleh Nabi, namun hal itu bukan berarti tidak boleh dilakukan sama sekali oleh orang setelahnya. Puasa, umroh, sembelih binatang silahkan saja di bulan Rajab. Yang penting, ya sekali lagi jangan katakan karena ada anjuran khusus dari Nabi atau hadis itu syahih. Ini sama halnya dengan tahlilan 3 hari, 7 hari. Banyak dijawab. Ya, Nabi tidak pernah ajarkan itu secara spesifik. Tapi bukan berarti otomatis tidak boleh. Bukan ya, bukan gitu. Yang jelas Al-Quran memerintahkan kita mempersiapkan diri menghadapi Ramadan melalui Rajab. Latihan dari sekarang, jangan sampai menganiaya diri, tanamkan perdamaian. Itu salah satu hikmah memasuki bulan Rajab. Duduk, duduk. Ya, umat Islam di seluruh dunia memperingati sebuah peristiwa penting di bulan Rajab itu. Ini banyak hikmah dalam agama Islam. Peristiwa ini juga dapat dijadikan sebagai ujian keimanan bagi kecerdasan orang sekarang. Khususnya umat Islam. Kan udah banyak yang pintar nih. Ada profesornya lah. Untuk mempercayai segala sesuatu yang datangnya dari Nabi Muhammad. Contoh Isra Mi'raj. Ada yang ragu. Terutama Mi'rajnya. Peristiwa yang dimaksud itu tak lain adalah Isra wal Mi'raj. Jujurlah kita. Sebuah perjalanan spiritual Nabi Muhammad SAW dari Mekah ke Palestina. Buktinya masih ada yang ragu. Ada yang bertanya masih rame nih. Apakah waktu Mi'raj Nabi itu hanya ruhnya saja? Tidak dengan jasadnya. Padahal jasadi. Dengan badannya. Nah itu kan secara akal nggak mungkin. Konteksnya kan kemarin dong kaji. Nah disinilah ujian Isra Mi'raj itu di Rajab itu banyak masalah keimanan. Dahulu ya kan belum ada kendaraan canggih seperti motor aja belum ada. Sepeda aja nggak ada. Orang melakukan perjalanan dahulu itu menempuh waktu yang sangat panjang, bahkan bisa mencapai hitungan bulan loh. Karena kendaraan yang ada saat itu hanya hewan unta. Bayangin tuk tak, tuk tak, tuk tak, tuk tak. Ke Palestina pakai unta berbulan-bulan bro. Namun Nabi Muhammad diberi mukjizat oleh Allah. Nah dituntut tuh pada masa itu. Sehingga bisa melakukan perjalanan suci itu dalam waktu 1 malam saja. Kalau pakai onta itu bisa 3 bulan bro. 1 malam. Bayangin kondisi saat itu orang yang mempercayainya. Bisa dikatakan gila kan? Maka di situ dapat gelar Abu Bakar As-Siddiq sahabat itu setelah dia mempercayainya. Orang pertama tuh. Terutama Isra saja diperdebatkan. Nah disinilah ujian keimanan kita. Adapun kendaraan yang digunakan dalam perjalanan suci itu yaitu buraq.
Asal kata barkun artinya kilat. Nah, kalau akal kita menggambarkannya melalui hadis, karena pada masa itu batasannya perjalanannya itu istilahnya didapati dengan akal waktu masa itu, maka diibaratkan seperti tunggangan hewan. Memang ada hadis seperti kuda bersayap, ada hadisnya. Tapi jangkauan itu Nabi berkata begitu mengiktibarkan. Duduk. Disinilah perlunya disiplin ilmu kita memahami konteksnya yang sesungguhnya. Jadi pas itu begitu pola berpikir hadis, maka orang Yahudi menghina Islam waktu itu. Dibuatlah gambar kuda bener, wanita cantik, dijual di Palestina sampai saudagarnya ke Arab. Makanya Nabi sarankan bakar aja itu. Berarti dia sudah melecehkan kita, bener kan? Jadi udah jelas namanya buruk, baroko, yang kecepatannya sangat luar biasa. Karenanya para ulama menjelaskan Allah Subhanahu wa taala menciptakan buruk sebagai kendaraan untuk Rasulullah. Untuk apa itu? Menciptakan buruk untuk menunjukkan kebesaran dan kekuasaannya. Itu dia. Maka sulit dijangkau oleh keterbatasan akal. Jadi ini sama halnya kalau kita diundang presiden. Kita contohkan dulu ya. Kemarin ini udah dicontohkan. Ya. Ke istana, kemudian dia menyediakan mobil, ada ajudan untuk menjemput kita. Secara tidak langsung, fasilitas yang diberikan ini menunjukkan kekuasaan, kemuliaan seorang presiden. Duduk. Duduk. Iya kan? Nah, gitu. Nah, dalam perjalanan menuju Masjidil Aqsa, Rasulullah diminta malaikat Jibril untuk singgah di 4 tempat. Singgah di 4 tempat. Jibril menyuruh Rasulullah untuk sholat di masing-masing tempat tersebut. Berarti sebelum Isra Mi'raj sholat sudah ada nggak? Sudah ada. Sudah ada. 4 tempat tersebut adalah Madinah, yang kemudian menjadi tempat hijrah Rasulullah. Yang kedua, ada yang tahu? Madyan. Kenapa suruh sholat di sana? Karena Madyan menjadi tempat Nabi Musa menghindar dari kejaran Fir'aun. Nah, yang ketiga Tursina. Kenapa suruh sholat di sana Nabi? Di sana tempat Nabi Musa menerima wahyu dari Allah. Yang keempat ada yang tahu? Bethlehem, bahasa Seka dulu. Baitul Laham. Bethlehem itu Baitul Laham, tempat kelahiran Nabi Isa alaihissalam. Itu Isra. Pertama Madinah. Ya. Kemudian Madyan. Kenapa di sana? Karena tempat hijrah Nabi. Madyan tempat Nabi Musa menghindar dari kejaran Fir'aun. Tursina tempat Nabi Musa menerima wahyu. Bethlehem, Baitul Laham, tempat kelahiran Nabi Isa. Nah, itulah 4 tempat Isra. Dalam satu malam loh. Peristiwa ini menunjukkan bahwa Nabi sebelum Isra Mi'raj sudah mengerjakan sholat. Hanya saja prakteknya tidak seperti sholat 5 waktu. Beda. Yang diperintahkan Allah SWT itu dapat 5 waktu itu setelah turun di Isra Mi'raj. Ya. Nah, sampai di Masjidil Aqsa. Kita pahami dulu ini. Ya. Rasulullah mengikat buruk di tempat yang sama di mana para nabi sebelumnya mengikat hewan tunggangannya. Itulah yang disebut oleh orang Yahudi tempatnya beribadah ratapan. Tembok ratapan. Oh.
Ditambatkan sana buruk tuh sebagai tunggangannya. Nabi dan Jibril sholat 2 rakaat di Masjidil Aqsa. Dalam waktu yang singkat, para nabi dan rasul yang lain juga ikut sholat bersama Nabi Muhammad SAW. Gimana caranya? Wallahu alam. Udah mulai sulit tuh berpikir, karena setar untuk Mi'raj. Ya. Pertama kali kiblat kita di mana? Masjidil Aqsa. Paham itu? Ya. Makanya tempat suci itu di samping Masjidil Aqsa, Masjidil Haram, Ka'bah. Jadi kalau dioyak Masjidil Aqsa, kita wajib juga membereskannya. Kalau nggak bisa dengan tangannya, dengan sedekah. Di Palestina itu, betul kan? Nah, itu dia. Nabi Muhammad setelah itu mengumandangkan azan untuk sholat berjamaah. Tiba-tiba Jibril pegang tangan Nabi Muhammad. Dia tahu, karena banyak nabi yang lain. Nah, mengiringnya ke depan untuk menjadi imam sholat. Setelah itu baru masuk peristiwa kedua. Ingat Isra wal Mi'raj itu 2 peristiwa yang berbeda. Paham ya? Ada tengah waktu. Kemudian Nabi Muhammad di lain waktu diangkat ke langit. Itu yang disebut Mi'raj. Jadi ada beberapa ulama mengatakan tidak menggunakan buruk. Wallahu alam. Ya, wallahu alam. Ya. Di sana Rasulullah bertemu dengan Nabi Adam di langit pertama. Tuh. Siapa? Langit pertama? Nabi Adam alaihissalam. Kemudian bertemu dengan Nabi Yusuf di langit ketiga. Dengan Nabi siapa? Yusuf. Kemudian Nabi Idris di langit keempat. Kemudian bertemu Nabi Harun di langit kelima. Kemudian bertemu Nabi Musa di langit keenam. Baru setelah sampai ke langit ketujuh, Nabi Muhammad bertemu Nabi Ibrahim alaihissalam. Duduk. Itu terakhir tuh. Isra wal Mi'raj tidak sebatas penghibur Nabi Rasulullah saja. Karena dalam sejarah sering disebut kedukaan, hari duka. Karena meninggal Siti Khadijah dan pamannya. Tetapi juga sebagai bentuk perjalanan intelektual Rasulullah. Tinggi langsung intelektualnya tuh. Dengan diperjalankan tadi. Nah, kalah S3 itu. Profesor kalah itu. Karena tiap nabi ngajarin. Itu hikmahnya. Ya. Kalau diperhatikan perjalanan Rasulullah selama Isra wal Mi'raj, beliau kerap kali diajak untuk napak tilas Nabi dan Rasul sebelumnya. Bertemu langsung dengan Nabi dan Rasul sebelumnya. Ini perlu keimanan tinggi loh. Ya. Apakah manusia itu mati? Enggak. Enggak. Tiap langit itu ada Rasul. Ada Nabi. Sholat di sana. Yang gimana nih? Jadi bertemu langsung dengan Nabi dan Rasul sebelumnya. Nah, gimana ngitung waktunya itu? Secara nalar. Nggak bisa kan? Ya. Ini sekaligus menunjukkan bahwa Nabi Muhammad memiliki keterhubungan ajaran dengan Nabi dan Rasul sebelumnya. Itu poinnya. Kenapa keterhubungan ini penting diperlihatkan kepada Nabi? Kenapa? Sebab dulu orang Yahudi seringkali menyebarkan mitos bahwa Nabi dan Rasul itu harus dari Palestina dan keturunan Bani Israel.
Itu poinnya. Jadi nggak heran bila Palestina diistilahkan juga dengan kota para nabi kan? Karena nggak mungkin deh orang nabi itu apalagi penutup zaman itu di luar Palestina. Kenapa? Karena banyak nabi dan rasul yang lahir tumbuh di negeri Palestina. Rasulullah juga kerap kali ditanya dan diajak diskusi. Itu makanya perkembangan intelektualnya tinggi dengan Isra Mi'raj hanya sehari. Di bawah diskusi terkait nabi dan rasul sebelumnya. Jadi dengan adanya hikmah mendalami sejarah Isra wal Mi'raj dan kita mengimani secara yakin, Rasulullah bisa dengan mudahnya pada masa itu menjelaskan semua pertanyaan umatnya. Perkara-perkara rohani Islam, nabi sebelumnya, sejarah, langsung bisa dijelaskan oleh nabi. Nggak ada kuliahnya. Betul kan? Jadi kecerdasan nabi itu tinggi setelah Isra Mi'raj. Rasulullah bisa dengan mudahnya menjelaskan semua itu setelah Isra Mi'raj. Termasuk bagaimana bentuk bangunan Masjidil Aqsa. Detail Rasulullah menjelaskannya. Gimana mau nggak percaya perjalanan itu? Nah, saat peristiwa Isra Mi'raj itu terjadi, saat Rasulullah bertemu para nabi terdahulu, itu merupakan peristiwa yang harus diingat. Jadi tujuan utama dari pertemuan itu agar tradisi Nabi Muhammad tidak jauh dari para pendahulunya. Juga menambah kecerdasan kalau ada pertanyaan. Namun banyak orang yang masih meragukan. Nah, itu anehnya. Bagaimana hal ini bisa terjadi dalam waktu 1 malam? Bahkan muncul pertanyaan, yang melakukan perjalanan itu ruhnya atau jasadnya? Kan gitu. Masih ada yang sekarang. Ternyata para ulama terdahulu sudah meyakini bahwa yang melakukan perjalanan itu biruhi wal jasadi, ruh dan jasadnya. Nah, kalau kita nggak yakin, musyrik antum. Ada beberapa bagian dalam agama yang tidak selayaknya diukur dengan akal manusia yang terbatas. Poinnya itu. Duduk. Kalau sudah perkara Mi'raj, akal kita kuncinya satu. Imani saja. Setidaknya dengan penjelasan ini, keimanan kita diilmui. Enggak taklid. Iya kan? Nah, jadi ada perkara agama itu khususnya rohani nggak boleh diukur dengan akal manusia, karena akal manusia sifatnya terbatas, terutama hukum-hukum waktu. Perjalanan begitu jauhnya Isra wal Mi'raj sampai ke langit 7 1 hari 1 malam. Gimana mau diakalin? Ayo, seterdasar orang blank tuh. Ya. Kalau iman diukur dengan akal, nasihatan dong. Enggak nyambung bro, kacau agama nih. Hancur. Setuju? Kalau agama diukur dengan akal terus, waduh, bisa kafir antum. Masih ada yang ngeritik takdir. Jemaah di sini sampai nantang Allah. Ya wajar kalau kacau terus hidupnya. Bener kan? Ini bukan perkara kutuk. Bisa nggak menafikan abaha akal kita dengan la ilaha illallah? Itu maksudnya menguatkan keimanan kita. Sepakat? Nah, kita kan ngamalin terus. Jadi sekali lagi deh, jangan diukur deh kalau perkara Isra wal Mi'raj. Ya, Isra masih boleh lah. Ya. Wal Mi'raj secerdas manusia, berhenti deh akal. Imani aja deh.
Ya. Sehingga umat Islam sebaiknya mempercayainya gitu aja ya, karena tidak ada yang mustahil. Poinnya apa? Tidak ada yang mustahil jika Allah berkehendak. Titik. Sepakat? Kita Hasbi Rabbi Jallallah ma fi qalbi ghairullah Nur Muhammad sallallahu la ilaha illallah Hasbi Rabbi Jallallah ma fi qalbi ghairullah Nur Muhammad sallallahu la